Viral di media sosial TikTok, terkait adanya dugaan penambahan makam baru di Kompleks Pemakaman Sunan Bonang Tuban, pada Senin, 25 Agustus 2025. Menanggapi kabar itu, Agil Biunumaai, 67 tahun, salah satu ahli waris yang juga pengurus makam Sunan Bonang menegaskan, bahwa informasi soal adanya makam baru tidak benar. Menurutnya, awal mula munculnya nisan-nisan baru dengan bahan marmer di kawasan tersebut terjadi sekitar tahun 2010-2011. Sebab di tahun tersebut telah dilakukan pembangunan besar, berupa pembangunan cungkup besar serta penyeragaman nisan dengan marmer agar terlihat rapi. Lebih lanjut, Agil menceritakan, bahwa area ring 1 pemakaman Sunan Bonang bukan hanya diisi oleh keturunan Ba'alawi saja. Banyak keturunan Jawa juga yang dimakamkan di area ring 1 makam. Hal itu karena lokasi tersebut pada awalnya adalah makam umum warga Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Kabupaten Tuban, sebelum ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Ia juga memastikan bahwa setelah penetapan area makam Sunan Bonang sebagai cagar budaya pada tahun 2010, tidak ada lagi proses pemakaman di ring 1. Sedangkan pemasangan keramik di area makam dan penataan nisan hanya dilakukan untuk kenyamanan peziarah dan agar kompleks makam tampak lebih rapi. Tahapan, jadi tahapannya kan itu yang punya hajat ini yayasan sama balai peninggalan cagar budaya atau situs cagar budaya. Itu beliau sudah positif baru disampaikan ke masyarakat. Itu di tahun 2011, 2010 mulai ada penjelasan kepada masyarakat. Termasuk dulu dipanggil ahli warisnya itu yang punya makam dekat-dekat Sunan Bonang itu, dipanggil bahwasanya akan ada pembenahan daripada makam sekitar Sunan Bonang. Termasuk di situ itu penyeragaman daripada nisan. Jadi di situ tidak terbatas pada makam siapa, pokoknya asal di ring sebelah Sunan Bonang semua diganti. Jadi waktu setelah diberi penjelasan, akhirnya pernah ada pertemuan berapa kali di kelurahan dulu, karena masih difasilitasi kelurahan, lalu proyeknya itu dijalankan. Itu proyek cukup besar itu, cukup yang besar itu habis banyak tuh dananya, 1 M lebih itu. Nah setelah itu selesai baru diganti. Pasir itu diganti dengan keramik. Jadi keramiknya apa dulu baru itu di situ. Termasuk nisan-nisan yang ada di situ baru. Artinya diseragamkan. Kalau tiba-tiba orang masang nisan ini, maksudnya ya bagaimana? Dari mana caranya memasang? Oh ini sudah punyanya cagar budaya. Kemudian sudah Anda sendiri organisasinya cukup ketat sini ya. Jadi untuk pengelolaan situs penjagaan situs budayanya itu ditangani oleh Balai Peninggalan Cagar Budaya. Sedangkan untuk pengelolaan orang ziarah itu ditangani oleh Yayasan Mabar Sunan Bonang. Ada pemisahan sudah. Yang intinya pengelolaan ziarah itu tidak boleh merusak atau merubah itu situs cagar budaya Sunan Bonang. Jadi setelah itu terjadi sungkupnya itu diganti keramiknya, baru itu nisan-nisan digantiin. Tidak perlu siapa di situ yang ada di situ ya. Ada yang katanya Ba'alawi, yang biasa banyak yang biasa sih kalau yang Ba'alawi. Saya tadi sudah lihat, itu ada Kiai Sawah yang berusaha SDI dulu di situ. Beberapa orang kebetulan memang ada di situ juga. Itu tidak khusus di situ Ba'alawi enggak. Yang sebelah baratnya makam apalagi di situ malah orang umum yang banyak. Tapi kan di bawah cungkup yang baru mereka ikut diseragamkan nisannya dengan marmer tadi. Di situ tersantum namanya, tahun berapa dia meninggal, jelas di situ. Ada tadi 87, ada yang 74, ada yang 65. Ya sesuai dengan asalnya lah. Asalnya seperti apa nisannya, seperti itu.
Kalau yang tidak diketahui itu apa namanya siapa makamnya, itu cuma dipasang marmer kosong saja, itu juga akan memperlihatkan. Jadi kira-kira apa gambarannya seperti itu, bahwa segala sesuatu yang ada di komplek Sunan Bonang ini sudah ditetapkan secara budaya, dan kantor perwakilannya ada di sini. Jadi kalau ada apa, cagar budaya langsung 5 hari kerja dia buka kantornya, Senin sampai Jumat. Perwakilan, kantor perwakilan, dibikinkan license office kalau ada orang kantor perwakilan, bukan kantornya BPJP, perwakilan. Jadi ada apa, termasuk kalau beliau butuh informasi, saya juga dipanggil ke sana. Bagaimana ini? Oh gini Pak, gini. Karena kebetulan saya masuk ya agak tua lah di komplek Kutoarjo ini, termasuk sudah dituakan lah. Ya, memang alhamdulillah 67 saya. Jadi yang di atas lagi banyak yang sudah meninggal. Kok di sini kok banyak makam? Ya, maaf ya, ini apa? Kok Bakwir dan bukan Bakwir, keturunan Arab. Ini karena beliau ini tinggalnya di Kutoarjo. Di Kutoarjo ini ya mayoritas apa namanya keturunan Arab ini ada di Kutoarjo 90% lebih. Ya kalau meninggal kemana ya? Dikubur di sini lah. Dikubur di Sunan Bonang mulai zaman dulu. Dan kita nggak tahu persisnya di bawah tahun kelahiran saya nggak tahu lah. Dan di atas saya insya Allah banyak yang saya tahu. Renovasi di tahun 2011 itu berarti sudah mendapatkan izin dari sudah Pelestari Budaya sudah ada kesempatan yayasan yang bisa kan bisa ini sudah ada ketentuannya. Jadi bukan atas inisiatif yayasan tok tidak bisa, harus ada persetujuan dia karena ini cagar budaya. Tapi setelah adanya tahun 2009 2010 ini kan ditetapkan sebagai cagar budaya. Iya. Terus tahun 2011 itu ada renovasi. Nah, setelah renovasi itu istilahnya yang ring 1 itu yang itu sudah nggak dibuat pemakaman lagi ya? Tidak boleh lagi. Tidak ya berarti. Tidak ada berarti ya. Tidak ada, kalau ada yang orang tiba-tiba nggak bisa. Nggak, ya. Kan nyongkeli apa nanti keramiknya. Itu jadi dibikinkan keramik atau dicukupnya ini untuk kenyamanan orang ziarah. Waktu dulu belum direnovasi itu panas sekali kalau siang. Kasihan orang ziarah kepanasan situ. Atas kejadian itulah timbul ide untuk membuat itu jauh lebih besar, itu yang cukup yang baru itu tinggi besar, jadi lebih nyaman lah ziarah. Pak, terus kalau ada isu yang beredar itu banyak makam baru itu seperti apa? Tidak benar itu. Anda bisa tahu dari 2008 kan sudah. Sebelumnya itu sebelum 2008 di bawah kendali Dinas Pariwisata. Tapi setelah masuk dalam cagar budaya sudah tidak bisa. Sudah cagar budaya. Nah ini tiap hari dijaga 24 jam ini ya makam ini. Petugas keamanan 24 jam, kebersihannya ya ada, untuk yang ngawal ziarah itu juga ada pengawasan. Ini tidak bisa orang mau seenaknya. Pak, terus ada yang menganggap ini kok berurutan kayak makam pahlawan itu seperti apa? Nah, itu saya jelaskan sama Mas ini, karena namanya dirapikan ya, kemudian ada diseragamkan, jadi memang makam yang tidak digeserkan, diluruskan, terlalu jauh dijauhkan, jadi supaya nampak ke satu baris. Asalnya tidak seperti itu, tapi berhubung ada penggantian nisan ini diseragamkan dengan marmer tadi, ya dibuatlah serapi mungkin. Dan di luar itu sampai nggak lihat, ya agak kacau lah. Berarti penyeragaman nisan itu juga terjadi saat pembangunan Cungkup itu ya? Cungkup ya, dengan sepengetahuan daripada Balai Peninggalan Harta Budaya, Balai Peninggalan Budaya. Jadi mulai tahun 2008 setelah ada ketetapan banyak situs cagar budaya, orang nggak bisa lagi seenaknya.
Terus itu tadi Pak, ada kan nisan yang diganti marmer, ada yang masih otentik pakai batu kapur. Iya. Nah ini kenapa kok ada yang dirubah, ada yang enggak, ini gimana? Yang masih banyak latar belakang budayanya itu tidak dirubah seperti batu alam tadi. Diukir-ukir, ada yang tulisannya Jawa apa. Ini termasuk peninggalan sejak zaman sebelumnya, tidak boleh dirubah. Walaupun sebelah sudah dirubah, dia tetap asli yang lama. Ada yang satu cuil kecil apa, kan ada. Itu bagian dari peninggalan, dia tidak dirubah. Di sebelah kiri, yang sebelah kanan yang besar-besar itu, bahkan yang di luar ring itu pun ada yang batunya besar-besar, ya tidak dirubah. Karena nanti ada dampak nanti ini informasi budaya kan masih ada di situ. Tapi apakah ada sebagian batu nisan yang sudah tidak terawat dipindah terus diganti baru itu ada? Tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.